Haleluya. Pada hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita persiapkan senjata kita, yaitu firman Tuhan, ya, Alkitab, untuk kita pakai dalam kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik semuanya tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan berdoa. Kita akan buka ibadah Pelnap pada hari ini. Kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati juga hamba-hambamu yang Tuhan pakai untuk melayani pekerjaanmu pada hari ini. Baik juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar kami. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah Pelnap pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik semua siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik di rumah, apa kabarnya? Sudah siapkah hari ini kita beribadah? Siap. Aduh, kok Mak Iyu dengarnya terlalu loyo banget ya? Kurang semangat. Sudah siap kita hari ini? Siap. Siap. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Katakan Yesus, aku cinta Engkau. Amin, haleluya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan Yesus, aku mau cinta Engkau. Amin. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi, Yesus, aku mau cinta Engkau. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abba Bapa, angkat tanganmu. Amin. Haleluya. Inilah kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Layakan kami Tuhan. Amin. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Adik-adik di rumah, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kita panggil Yesus, ku mau cinta Engkau. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh, Yesus, aku cinta Engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, kita siap memuji nama Tuhan. Ayo, persiapkan dirimu ya. Kita bangkit berdiri dulu. Saya mau lihat dulu. Oh, belum ada yang, masih ada yang duduk. Coba berdiri dulu, berdiri. Oke. Ya, musik kita siapkan lagunya. Duduk di kaki Yesus. Haleluya. Biar kita mau duduk tetap setia, taat pada Tuhan. Duduk di kaki Yesus. Haleluya. Duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya, ku dapat sukacita, Yesus ku cintakan. Duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya, ku dapat sukacita, Yesus ku cintakan. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan, di dalammu ada segalanya. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan, di dalammu ada segalanya.
Yesus. Haleluya. Adik-adik di rumah, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil Alkitab, siapkan diri, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dulu bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami semua supaya kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya. Bagaimana adik-adik, senang hari ini? Puji Tuhan ya. Ada sukacita? Haleluya. Om Eko percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, menghampiri Tuhan dengan serius, maka Tuhan berkenan atas ibadah kita. Haleluya, haleluya ya. Kali ini Om Eko mau cerita tentang suatu peristiwa yang luar biasa ya di dalam Perjanjian Lama mengenai 4 sekawan yang mempertahankan ketaatan mereka kepada Allah ya, ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka punya prinsip ya. Prinsip itu artinya keteguhan hati, ketetapan hati. Sekali Yesus tetap Yesus. Itulah prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah, keempat sekawan ini ya adalah bernama 1 Asaria, 2 Daniel, 3 Hananya, dan yang keempat adalah Misael. Nah, keempat anak muda ini mereka berasal dari Yehuda ya, atau mereka berasal dari Israel. Dan karena apa? Mereka ada di Babel karena kerajaan Yehuda sedang dijajah oleh Raja Nebukadnezar atau dari kerajaan Babel ya. Oleh raja siapa tadi?
Nebukadnezar, betul ya. Nah, mereka Raja Nebukadnezar ini memerintahkan supaya anak-anak muda yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, yang gagah-gagah untuk diambil sebagai calon pembantunya untuk bekerja di kerajaan Babel ya. Nah, termasuk salah satunya adalah keempat sekawan ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh empat sekawan ini betul-betul luar biasa ya. Contohnya ketika Raja Babel atau Nebukadnezar menyuruh kepala pengawalnya untuk memberi makan setiap mereka makanan-makanan yang dari raja dan minuman yang dari raja. Tapi keempat sekawan ini yaitu siapa tadi? Asaria, terus Daniel, terus Hananya dan Misael itu tidak mau ya. Mereka menolak makanan daripada raja. Malah mereka inginnya makan apa? Cukup sayur-sayuran saja dan minum air putih ya. Nah, maka mereka berani menantang ya ngomong kepada kepala pengawal ini, buktikan nanti setelah 10 hari ya apa yang terjadi antara kami dengan mereka ya. Nah, betul anak-anak, setelah 10 hari apa yang terjadi? Wow ya, luar biasa. Pekerjaan Tuhan luar biasa, mujizat yang Tuhan kerjakan ya. Mereka lebih kuat, mereka lebih besar, mereka lebih segar, mereka lebih sehat ya. Ternyata keempat orang ini ya, mereka lebih mementingkan percaya kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan dalam hal ini ya. Oleh sebab itu mereka dicintai oleh Tuhan dan mereka lebih berhikmat, mereka lebih cerdas, lebih pandai ya, berkali-kali lipat dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain, dibandingkan dengan teman-teman anak-anak muda yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus ya. Mari kita boleh katakan sekali Yesus tetap Yesus. Itu artinya apa? Sekali kita percaya, kita harus percaya kepada Yesus, tidak mudah diubahkan oleh apapun. Ya, jangan sampai kita terbujuk oleh segala sesuatu yang menyebabkan kita jadi tidak percaya Yesus, apalagi meninggalkan Yesus ya. Ingat, pada akhir zaman ini banyak orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu harus tetap percaya sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai kita mati kita harus percaya kepada Yesus ya. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup ya. Oleh sebab itu pada saat ini Om Eko mengajak kepada kamu untuk membuka satu kitab Daniel ya. Kitab Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai 21 ya. Ini ayat ini cukup panjang, tidak usah kamu baca sekarang, tapi kamu cukup buka saja ya, kamu lihat dan kamu baca di rumah ya. Dan Om Eko akan ceritakan garis besarnya saja bahwa keempat sekawan ini tetap percaya kepada Allah. Ya, dia tidak mau percaya kepada hal-hal yang lain. Dia tetap percaya kepada Yesus adalah juru selamat kita semua. Yesus adalah sebagai kekasih jiwa kita. Oleh sebab itu mari kita senantiasa percaya hanya kepada Yesus apapun yang terjadi ya. Contoh misalnya kalau hari Minggu ini waktunya jam ibadah ya, kamu lagi enak-enak nonton film film Upin Ipin ya, film Doraemon barangkali ya, itu film-film kartun kesukaan kamu. Terus kemudian papa mama menyuruh kamu untuk mandi, untuk ibadah, apa jawaban kamu? Apa jawabannya begini? Enggak mah, minggu depan aja deh, minggu sekarang nonton TV dulu. Apa begitu ya? Atau jawabannya begini, oke mah aku siap, aku mandi, aku ganti baju ya, aku siap pergi ke gereja. Nah, harus itu jawabannya ya. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus dapat menjadi contoh, harus dapat menjadi teladan bagi setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus ya. Supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi teladan, kita menjadi
suratan terbuka, menjadi terang di tengah-tengah mereka semua yang belum percaya Yesus. Mau anak-anak seperti itu? Mau? Nah, sebagai contoh ya, misalnya kita suka ditanya sama teman-teman kita, gimana ulanganmu hari ini? Bisa nggak mengatakan, puji Tuhan baik, ya, puji Tuhan aku dapat bagus, ya. Atau misalnya kamu ditanya, kamu sehat nggak? Puji Tuhan aku sehat. Aku tidak terkena virus COVID-19. Aku tidak terkena sakit penyakit apapun. Puji Tuhan. Berani nggak berkata itu? Ya. Bagaimana mama papamu? Puji Tuhan. Ya, meskipun mereka dirumahkan, tapi puji Tuhan kami tetap terpelihara. Bisa berkata begitu anak-anak? Ya. Mungkin ini kelihatannya sederhana, tapi sulit, ya. Tidak mudah untuk kita mengatakan kepada setiap mereka yang belum percaya Yesus. Tapi bagi kita sesama seiman, mungkin mudah mengatakan hal ini. Tapi bisa nggak kita katakan ini di luar? Bisa nggak kita katakan sama teman-teman sekolah kita, puji Tuhan tadi nilaiku bagus loh. Puji Tuhan tadi guru menjelaskan sangat luar biasa, ya. Puji Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Bisa nggak berkata seperti itu anak-anak, ya? Mulai sekarang kita harus belajar. Kita harus menjadi suratan terbuka buat setiap mereka. Kita harus tunjukkan jati diri kita. Kita harus tunjukkan siapa kita, ya. Kita adalah anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu kita pertahankan iman kita. Kita pertahankan kepercayaan kita. Kita harus tetap taat kepada Tuhan. Sekali taat kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Apapun terjadi, meskipun diterpa gelombang badai besar, ya. Tahu anak-anak gelombang itu apa? Gelombang itu persoalan, ya. Masalah-masalah, orang tuamu mungkin terkena masalah ekonomi, sakit penyakit, ya, kesehatannya terganggu. Ya, punya papa mama berantem terus, ya. Misalnya, jangan sampai terkecoh sama hal itu. Jangan sampai kita terpengaruh, ya. Kita doakan mereka. Kita tetap katakan puji Tuhan kondisiku baik, puji Tuhan rumah tanggaku luar biasa, ya. Haleluya, Tuhan menyertai kita. Tuhan akan terus menolong kita dalam keadaan apapun, seperti 4 sekawan tadi, ya. Kalau kamu lihat di cerita-cerita berikutnya bagaimana Daniel Tuhan lepaskan dari mulut singa, ya. Kemudian yang lain, ya, Hananya, Asaria, Misael tidak terbakar badannya meskipun mereka ditaruh di perapian yang menyala-nyala, ya. Bahkan seujung rambut pun tidak terbakar. Itu karena apa? Karena mereka tetap mempertahankan bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang sanggup menolongku. Bahkan Misael katakan, sekalipun Allah tidak menolongku, aku tetap percaya kepada Allah. Bisa nggak kita bicara seperti itu? Bisa nggak kita ngomong seperti itu? Ya, mari kita semua belajar anak-anak. Belajar untuk menjadi teladan bagi setiap kita. Belajar untuk menjadi contoh, ya, mengenai ketaatan ini, ya. Kita harus tetap taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Oke, mau anak-anak, ya, bersedia? Baik, ya. Itu saja firman Tuhan yang bisa Om Eko sampaikan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi berkat buat rumah tangga kamu, menjadi berkat buat tetangga-tetangga kamu, menjadi berkat buat teman-teman kamu dimanapun kamu berada, ya. Agama apapun mereka, biarlah kita tetap menjadi teladan di tengah-tengah mereka. Tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan di tengah-tengahnya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, itu saja firman Tuhan, dan mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan, ya, jangan ada yang main, jangan ada yang berisik, jangan ada yang coel-coel, ya. Ayo anak-anak, kita belajar tertib, ya, untuk berdoa kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu. Bapa di surga, Allah yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah Kau sampaikan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam setiap hati mereka, supaya firman Tuhan dapat mereka lakukan dimanapun mereka berada Tuhan.
ajar kepada kami setiap anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh mengenai ketaatan kami akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kiranya Engkau memberkati kami semua, guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, bahkan orang tua kami Engkau berkati berlimpah kali ganda Tuhan, Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Yesus, baik berkat-berkat jasmani, amat terlebih berkat-berkat secara rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hai adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Matius 10 ayat 32. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah adik-adik, ayat hafalan kita ulangi sekali lagi ya. Matius 10 ayat 32, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Daniel yang taat. Nah hari ini kita mau melakukan aktivitas untuk minggu ini, yaitu ketaatan membawa berkat. Nah aku mau tanya, ada gak adik-adik di sini yang rajin gosok gigi? Aku mau tanya lagi, ada gak yang malas gosok gigi? Ayo ngaku. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, Daniel itu taat untuk selalu makan makanan yang sehat. Dia tidak pernah mau untuk makan makanan yang tidak sehat. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, adik-adik. Kita harus taat seperti menggosok gigi. Ayo, jadi kita harus rajin gosok gigi. Nah, adik-adik tahu nggak bagaimana caranya menggosok gigi yang benar? Kakak akan kasih tahu ya. Jangan lupa kalau kita mau gosok gigi, jangan lupa siapkan sikat gigi dan pasta giginya. Nah, seperti contoh di gambar ini. Setelah itu, kita harus menggosok gigi dengan benar. Seperti di gambar. Jadi, menggosok gigi harus dengan benar dan bersih ya, supaya gigi kita sehat dan selalu bersih. Nah adik-adik, ketaatan yang membawa berkat itu contohnya kalau kita rajin gosok gigi. Nah berkatnya apa sih? Berkatnya itu gigi kita menjadi sehat, gigi kita menjadi bersih. Nih kayak gambar adik ini tuh, senyumnya manis sekali. Ya. Nah ada juga sebaliknya, kalau misalnya kita jarang gosok gigi, malas gosok gigi, nih akibatnya tuh sakit giginya. Bukan hanya itu, giginya juga bakal jadi kotor, giginya bakal bolong nih kayak gini. Ih, takut. Nah, mulai sekarang adik-adik harus rajin sikat gigi ya, karena itu adalah tanda ketaatan kita dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, supaya hidup kita jadi berkat. Jadi, ayo kita harus taat dan taat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai beribadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan melihat kreativitas. Nah, sekarang kakak mau memberitahukan pada adik-adik challenge untuk minggu ini. Challenge-nya adalah adik-adik memposting foto dengan wajah yang tersenyum, memperlihatkan gigi yang sehat dan kuat. Nah, 3 orang dari foto yang terbaik akan mendapat hadiahnya. Nah, fotonya diupload ke akun Instagram atau Facebook milik KDP Lab DKI Jakarta. Kakak tunggu ya fotonya. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta
Adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk mengakhiri serangkaian ibadah kita hari ini. Tutup matanya dan Tante Mary akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah beribadah Tuhan, kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau melakukannya, kami mau taat kepadamu ya Tuhan, dan kami mau melakukan firman Tuhan di dalam setiap keseharian kami. Tuhan jaga dan lindungi setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Tuhan, khususnya anak-anak di seluruh DKI Jakarta ini Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan, berikan kekuatan, bahkan berkati papa mama mereka semua Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari anak-anak angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih dari Allah Bapa menyertai kita semua, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa lagi di minggu depan dan di waktu dan kesempatan yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua Pasti menang. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Yeah! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka,